Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anang Moba. Oke guys, kali ini aku mau review ya. Review bukan review soal game atau soal binatang atau apa itu, tapi soal P-Network, koin yang selama ini jadi viral ya guys ya. Viral di kalangan para pioner sejati dan viral di kalangan haters pioner. Kenapa kok haters? Ya biasa kan. Kalau ada yang viral-viral gitu kan haters pasti pada bilang halu dan lain-lain. Pasti pada bilang gak percaya. Ya yes, pokoknya gitulah guys, yang berbau negatif. Karena ya maklum guys ya, negara Indonesia itu negara berkembang tapi pikirannya masyarakat itu nggak maju gitu. Beda sama negara Cina itu. Negara Cina itu negara berkembang, makanya pikirannya itu pasti maju. Mestinya sih gitu ya, Indonesia juga gitu. Negara berkembang, pikirannya rakyat itu juga maju, bukan malah sebaliknya. Kalau di negara Cina itu, di sana itu masyarakat nambang koin P itu sudah berjibun guys. Bahkan penambang koin P paling banyak itu di negara Cina guys. Itu sudah menduduki peringkat 1 itu di daftar penambangan koin P. Karena mereka pasti yakin koin P nanti itu bisa memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Ditambah lagi juga mungkin pengalaman ya, dulu yang belum pernah nambang koin BTC, Bitcoin itu, mungkin karena mereka menyesal dulu gak sempat menambang Bitcoin, jadi pas tahu mereka ada koin P ini, mereka buru-buru untuk menambang. Karena koin P ini beda sama koin-koin yang lain, bahkan beda sama koin Bitcoin. Contohnya aja di pencarian Google saja itulah sudah kelihatan antara Bitcoin sama Ethereum. Itu jelas yang nomor 1 itu Bitcoin, Ethereum kalah. Tapi Bitcoin juga bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan sama satu koin, yaitu koin P. Itulah yang membuat terkenal. Oke guys, kita langsung saja guys. Kali ini aku mau mereview guys ya. Ini kan nanti, kalau sekarang kan masih testnet ya guys ya. Koin P masih testnet, jadi belum ada harganya. Tapi sudah banyak yang memprediksi harganya itu segini. Yang pasti ini nanti kalau sudah masuk, oh ya, koin P itu nanti core team membuka 2 fase guys ya. Pertama mainnet tertutup dan mainnet terbuka. Cuma untuk KIC massal belum dibuka, mungkin bersamaan dengan mainnet tertutup. Apa sih bedanya mainnet tertutup sama mainnet terbuka? Mainnet tertutup itu nanti dibuka lebih awal. Tujuannya hanya untuk membarter koin P dengan barang. Contohnya apa barang itu? Kendaraan, elektronik, saham, properti, dan lain-lain. Hanya berupa barang. Jadi belum berupa uang fiat ya, belum ditukar sama uang fiat. Nah nanti kalau sudah beberapa bulan barulah dibuka mainnet terbuka. Itu bisa
untuk ditukar koin Pi menjadi uang fiat. Uang fiat itu ya kayak dolar, euro, pound sterling, rupiah, ringgit dan lain-lain. Nanti ujung-ujungnya juga koin Pi masuk di bursa seperti Binance, Huobi, Indodax, toko kripto dan lain-lain. Nah, kenapa kok dibuka mainnet tertutup dulu? Kok nggak mainnet terbuka dulu yang dibuka? Karena mainnet tertutup itu strategi dari pihak core team Dr. Nicholas Kokalis. Tujuannya adalah untuk mendongkrak harga koin Pi. Karena kalau nanti mainnet tertutup itu awal dibuka, harganya itu mungkin nggak selangit guys. Harganya mungkin kecil. Tapi kalau bisa langsung bagus harganya, wah ya alhamdulillah guys. Itu namanya rezeki. Jadi kita sebagai pioner yang masih berpikir positif tentang koin Pi selama ini harus bersyukur. Kalau nanti pas mainnet tertutup dibuka, lalu harganya bagus atau minimal bisa $100, kita wajib bersyukur guys. Nah nanti dalam beberapa bulan selama mainnet tertutup itu dijalankan, kan banyak tuh pastinya yang bakal barter koin Pi dengan barang-barang. Itu pasti akan mendongkrak guys, mendongkrak harga koin Pi. Nah pas nanti mainnet dibuka, harga koin Pi itu bukan seperti awal dibukanya mainnet tertutup guys, bukan. Justru lebih naik pesat berkali-kali lipat. Misal pas mainnet tertutup itu harganya $100. Nanti pas mainnet dibuka, harganya bisa jadi $1.000, $2.000, $5.000 atau bahkan lebih. Itu per koinnya guys. Jadi begitulah kesimpulannya. Planning dari core team Dr. Nicholas itu. Tujuannya seperti itu. Karena tujuan awal itu Dr. Nicholas itu selain untuk menukar koin Pi menjadi uang fiat juga untuk membarter barang. Bahkan koin Pi nanti bisa untuk keliling dunia juga itu guys. Itu di dalam aplikasi Pi itu apa namanya yang kerjasama itu Pi2Go. Nah, itu buat keliling dunia itu guys. Buat umroh juga bisa keliling dunia kan. Oke guys, yang selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah soal KYC massal ya. KYC massal itu ya namanya KYC massal ya kan, berarti kan bersamaan guys. Jadi seluruh dunia kalau nanti pihak core team membuka keran KYC massal, otomatis semua pioner pasti akan mendapatkan undangan KYC. Dan KYC itu mengisi data diri asli sesuai dengan akun Pi-nya. Karena kalau tidak sesuai pasti tidak lolos. Kalau tidak lolos KYC, otomatis koin Pi akan hilang. Untuk masalah waktu KYC massal itu diterapkan berapa hari, berapa bulan, nggak tahu saya. Jadi tinggal tunggu saja. Yang pasti siapkan data-data diri Anda bagi pioner untuk siap-siap menjalankan KYC massal. Karena KYC massal itu cukup sulit loh kalau kalian nggak dipandu sama yang kalian ikuti. Maksudnya gini, kalian gabung di link pioner lain. Nah pioner lain itu seharusnya harus apa ya namanya bahasa Indonesianya itu, harus menggurui, harus menjadi guru, harus bisa belajari muridnya tentang KYC itu. Kenapa? Kalau muridnya itu nggak dipelajari,
lalu muridnya itu nggak bisa lolos KYC, otomatis selama muridnya itu nambang di bawah dia, otomatis apa, kan dapat bantuan nambang itu gurunya itu. Jadi koin yang ditambang bersama-sama dengan gurunya dan muridnya itu akan hilang, kecuali koin yang ditambang sendiri tanpa ada member di bawahnya, itu nggak hilang. Makanya bagi pioner di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, tolong tiap hari sempatkan untuk mengklik petir. Masa mengklik petir saja nggak ada waktu, kan sekitar cuma 2 menit, nggak sampai itu, tinggal klik terus jalankan aktivitas yang lain. Itu bagi yang tidak malas, bagi yang masih percaya sama Pi Network. Karena kalian pasti akan menyesal ya kalau harganya nanti ternyata per koinnya itu minimal $100. Kalian pasti bakal menyesal. Saya yakin itu 1000% pasti saya akan bilang kalian pasti akan menyesal. Kenapa? Pas waktu nambang gratis saat ini aja bisa dapat antara 3-6P. Nanti pas waktunya mainnya tertutup itu, kalau nggak salah itu sudah nggak bisa nambang gratis itu guys, kalian harus beli itu. Karena nambang gratisnya itu di HP udah nggak bisa, udah ditutup. Waktu mainnya tertutup itu dibuka sama core team, nambang gratis di HP itu sudah nggak bisa. Caranya gimana biar bisa nambang selain di HP? Ya lewat laptop atau komputer. Karena ya memang sudah tertutup. Oke guys, yang selanjutnya terkait KYC. Ya pesan saya ya, bagi kalian yang sudah punya tim di bawah, tolong pas waktu KYC kalian bantu tim kalian biar bisa lulus KYC. Karena kalau nggak lulus ya sia-sia mereka nambang selama ini. Saya saja selama 2 tahun ini nambang aja, fokus saya itu sama tim saya sendiri kok. Jujur koin Pi saya selama ini sudah lumayan ya, karena dibantu sama tim saya di bawah. Namun untuk pas KYC masa nanti saya juga tetap akan bantu mereka untuk bisa lulus KYC juga. Karena kalau mereka nggak lulus, otomatis koin Pi yang mereka bantu untuk saya, otomatis Pi-nya juga hilang. Oke guys, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Koin Pi nanti guys ya, waktu mainnya tertutup dibuka, itu ada 2 platform ya untuk barter. Ya banyak sih, ada macam-macam. Cuma aku mau membahas yang satu saja. Jadi ada Pi Market Indonesia dan Pi Chain Mall. Itu dua website itu untuk membarter koin Pi dengan barang guys ya. Nah, yang aku bahas di sini adalah Pi Market Indonesia. Contohnya ini guys. Nah, ini guys harganya. Kalian kalau lihat ini guys ya, kalian pasti sama kayak melihat waktu membuka Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Shopee. Kalian pasti melihat kayak gini itu sama. Cuma ini bukan dalam bentuk rupiah atau dolar atau yang lain, tapi dalam bentuk koin Pi. Jadi barang-barang ini tuh
dibeli dengan koin Pi guys, khusus karena kan websitenya kan khusus untuk menukar koin Pi dengan barang guys. Nah ini ada umroh ini guys, umroh dan haji 9 Pi ini guys, pulang pergi. Kita lihat guys di otomotif. Ini guys ada sepeda motor Aerox, ada mobil all new CHR hybrid, ada NMAX, terus ada itu kayaknya Honda Jazz itu, ada helm, ada Honda ADV, terus ada Honda Beat, ada Honda CBR dan Honda Forza, ada Honda Mobilio. Ini campur guys, ada yang baru dan ada yang second. Nah ini guys, kenapa tuh? Mboten mbok. Nggih, kula lagi live streaming nih. Live streaming. Apa? Nggih napa? Live streaming apa maksudnya? Damel YouTube niku kula. Niki live streaming. Mboten cuma pun kagungan kula. Cek sekolah, gak mungkin lah masuk ate di wah. No, rahasia no. Rahasia. Kan yo mewangi donga to. Nggih donga nek mawon nek. Lancar niku. Wis, mewangi. Arek iki. Napa? Nggih pokoke cek sekolah pokoke. Cek sekolah. Cek sekolah pun. Ini ayo pada. Ya pokoknya ya antara arek. Pokoknya SMA tadi. SMA kelas 1 kan. Iya. Berarti lah. Hah? Tua oke lah. Napa? SMA kelas 1. Teman kelas setunggal kok. SMA kelas 1. Nggih, boten wonten to kula niku. Kaya intine garek kuat nunggu ora arek kuwi tok. Sing karek kuat nunggu sing sapa? Sing mriko. Nek sing SMA kelas 1 iku berarti kan ya sing beda to. Nggih, napa? Misale Ovi to, wis sak padha icalan. Mboten sumer pokoke intine arek kelas 1. Kenalan dhewe kan. Ya lewat medsos ngoten niku. Main kita Kediri mawon ta? Daerah Kabupaten Kediri pokoknya. Mboten pun kula rahasia sakniki. Rahasia. Mon tak kula niki live streaming lah niku kula. Live streaming kula niki. Oke guys, kita lanjutin lagi. Ini lagi diajak ngobrol jadi aku gak fokus. Kabupaten Kediri niku luas. Lho lah, tapi kan luas niku Kabupaten Kediri luas niku. Mboten Purwasri tok. Oh jenenge Kabupaten Kediri kan nggih luas, mboten kecuali kula ngomong Purwasri lah. Niku berarti daerah Purwasri tok. Lah Kabupaten Kediri kan Kediri, nah Purwasri kan termasuk Kediri. Kabupaten Kediri nggih luas, nggih wonten Papar, wonten Kunjang lho, ayo. Tak dengakno muga jodone, muga jodoh. Amin. Barangku kan kudu Allah sing jodone Indonesia ya. Oke guys, kita lanjutin lagi guys. Tadi diajak ngobrol jadi aku nggak fokus soal jodoh terus ini tanyain. Oke guys, kita cek guys. Ini kan ada itu guys, ada properti juga. Mas Anang jare sudah calon masih sekolah. Nah ini guys,
Ini ada apartemen dari Bogor yang harganya 269, sama yang satunya itu ini dari Bogor loh guys. Kalian kalau nggak percaya coba lihat guys. Oke, kita pilih yang tengah-tengah ini. Nah ini apartemen Saffron City. Ini harganya guys. Langsung kita gas guys, langsung kita cek ini apa kira-kira bener nggak guys ya. Itu merek yang 5TH ya, 5TH Floor. Oke. Ini aku ngeceknya itu di Google guys, di Google. Nah di Google kan ini. Nah ini Google. Jadi di sini ada data-datanya dan harganya guys. Ini ada yang ini tadi mereknya yang 5TH Floor sama 1 bedroom ya. Tipe 1 bedroom. Lagi. Jenengan Betorian. Betor mana jenengan Betorian? Apa sih? Jenengan Betorian. Baru kepikiran. Angen-angenan. 10,5. Setengah. Iya dah. 2,5. Setengah 13 sama 1014. 12 tuh. Rolas 13 14. Oh iya sobat. Oke. Loh, kok koyo 5.000. Bentar. Ini pasti ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita ada yang tipe 1 bedroom ya. Terus semi gross 52,6. Berarti yang ini guys. Tuh 2 3 4. Nomor yang nomor 4 guys ini. 52,6. Nah, ini kalau harganya itu 973,4 juta ya guys ya. Ya benar ya. Ini bener loh guys. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam. Ini yang ukuran 52,6 meter persegi. Iya guys, ini yang nomor 4 guys ya. 5TH 1 bedroom, tipe 1 bedroom, semi gross 52,6. Ini harganya cash itu 973,4 juta ya guys. Dalam rupiah, tapi bisa dibeli dengan harga 375,0584 guys. Kalau di rupiahkan ini sekitar nggak sampai $200 ini. Iya, nggak sampai $200 ini. Mereka menghargai koin B nggak sampai $200. Tapi nanti kalau harganya lebih turun, atau kalau lebih turun otomatis harga koin P-nya ini pasti lebih naik. Namun kalau harga koin P-nya ini ternyata bisa lebih tinggi harganya, atau bahkan $300 atau $500, ini koin P-nya itu nggak sampai 375 ini guys. Gitu aja guys perhitungannya. Ini bener loh guys. Jadi yang di P-Market Indonesia ini bener loh guys, ini guys. Mungkin dari pihak manajemennya ini mungkin ya. Mungkin ikut nambang P juga mungkin ya. Lalu mereka menawarkan propertinya itu untuk bisa ditukar dengan koin P. Ini rencana mungkin saya juga akan
pesen ini guys. Kalau nanti mana tertutup udah dibuka, saya akan pesen ini guys. Nanti kalau mana tertutup udah dibuka, saya pesan ini, saya akan review lagi guys, akan bikin video lagi guys, buat pembuktian guys. Ini guys, ini alamatnya. Ini sesuai guys, ini guys, sesuai dengan ini loh, data-datanya sesuai sama dengan di Google. Ini Google guys, ini guys. Nah ini Google ini, bukan website Pi ini, yang ini. Kalau yang ini website Pi-nya lah, ini website Pi-nya. Kalau yang ini dari Google di pencarian. Ini sesuai guys, ini guys, sesuai dengan data yang tadi, yang di website Pi-nya itu. Kalian kalau melihat ini, kalian pioner sejati. Kalau melihat ini yang pikirannya positif, pasti akan percaya guys. Beda sama para haters ya, pasti nggak bakal percaya ini. Dikasih bukti tetap nggak percaya. Ya emang dari dulu haters kan sukanya mengganggu. Oke, ini tadi yang 1 bedroom ukuran 52,6 ya. Nah, kalau yang ini lebih besar ini guys. Nah, ini lebih besar guys. 5 TH floor, 2 bedroom, tip ukuran 63,8 meter persegi. 2 bedroom 5 TH ya. 2 bedroom berarti yang atas sendiri nih guys, nomor 1. Ukuran 63,8 meter persegi. Buset guys. Ini 1 miliar lebih 178.500.000 ini guys. Harganya 454,1073 pi. Yes, nggak sampai $200 guys. Gila. Harapan saya sih nanti pas mana tertutup harganya bisa $300 lebih nih. Langsung saya borong ini apartemen. Kalau enggak pesen 3 atau 4 ini buat investasi guys. Apartemen itu bagus loh guys buat investasi guys. Jangan dikira gak bagus. Penjelasannya guys ini. Nah ini guys, lihat guys, potensi kenaikan yang sangat besar melihat apartemen Sentul Tower yang dengan harganya saja mencapai 2% per bulan. Naik terus ini guys harganya, jangan dikira nggak naik. Sama dengan kayak kita punya properti kayak rumah tanah, itu pasti harganya pasti naik guys. Ini pasti banyak nih guys, propertinya ini. Oke guys, sekian dulu ya dari saya. Pesan saya bagi seluruh pioner di Indonesia, kalian tetaplah konsisten untuk menambang koin Pi. Jangan lupa klik tanda petirnya. Jangan sampai telat.
Karena telat sehari saja kalian pasti akan rugi, akan menyesal nantinya. Kalau tahu kalau ternyata koin P itu sangat berharga. Karena Dokter Nicholas dulu itu sudah bilang berkali-kali, koin P itu nggak murah, koin P itu berharga. Sebenarnya itu sudah merupakan pancingan, merupakan bocoran. Makanya orang-orang Cina itu berbondong-bondong untuk menambang koin P. Karena mereka tahu, mereka percaya progresnya koin P itu kayak gimana nantinya itu. Oke guys, tetap semangat menambang ya guys ya. Tetap berpikir positif, berdoa, semangat dan berusaha untuk lebih maju. Jangan hiraukan omongan-omongan orang yang skeptis kepada kita. Hiraukan saja omongan mereka. Nanti kalau sudah waktunya dan sudah saatnya, kita yang akan menjadi bukti bagi mereka yang sudah membuli kita. Karena kesuksesan itu nggak akan datang tanpa melalui proses. Kecuali kalau nenek moyang atau orang tua mereka sudah kaya raya tajir seperti anak konglomerat, anaknya Gudang Garam atau Jarum, atau artis-artis terkenal. Sekali keluar anaknya langsung jadi kaya, itu udah nggak kaget. Beda kalau orang-orang biasa itu ya. Mereka kalau mau jadi kaya harus berusaha keras. Karena kesuksesan itu dan keberhasilan nggak akan bisa dicapai tanpa melalui proses guys. Jadi jangan pernah berpikir kalian nggak bisa berhasil, kalian nggak bisa sukses. Pasti kalian akan bisa sukses guys, asalkan kalian tetap percaya diri dan ikuti proses. Itu saja guys. Dan yang terakhir, kalian harus sabar dan tabah. Karena apa? Karena dalam melalui proses itu harus menunggu, dan menunggu itu nggak langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba, kalau bahasa Indonesianya itu nggak mungkin kayak gitu. Proses itu lama guys. Orang kalau mau sukses itu melalui proses itu lama. Sama kayak Pi sekarang yang belum masuk bursa, yang belum bisa dibarter, itu juga melalui proses guys. Kita itu sebagai pioner itu menjalani proses ini guys. Tinggal siapa yang bisa sabar menunggu. Itu saja. Oke guys, sekian dulu guys dari saya pagi ini untuk mereview website Pi Market Indonesia ini. Saya doakan semoga para pioner yang masih setia bisa mendapatkan hasil nantinya dan bisa sukses berjamaah melalui menambang koin Pi Nevok. Selamat pagi, salam sukses, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.